Mereka mengatakan bahwa Anies itu dapat 20 atau 21%. Ya, sekarang turun setelah dengan Muhaimin pasangan ya memang 16%, dan turun 4%. Nah, menarik, sebelum itu saya lihat ada 2 survei khusus melihat di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini basis utamanya PKB ya, yang Caimin ini 4,1 juta perolehan suaranya kemarin, dan Prabowo cuma 2,1 juta. Artinya hampir 2 kali lipat suara Prabowo Muhaimin ini di Jawa Timur. Jadi kemudian ada survei yang satu melihat bahwa terjadi peningkatan suara Prabowo 6% setelah Muhaimin meninggalkan Prabowo. Nah, logiknya di mana kan gitu ya. Yang kedua, ada survei lainnya yang mengatakan terdapat kenaikan 8%. Penurunan 8% Prabowo, dan kemudian pindah 4%-nya ke Anies Baswedan, 4%-nya tidak diketahui pindah kemana ya. Nah, maksud saya itu survei-survei itu harus logik ya. Apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, konstelasinya sudah berubah cukup drastis. Dan mungkin ini akan terjadi perubahan yang terus-menerus ya. Semakin signifikan Anies Muhaimin melejit di Jawa Timur, naik di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat pun naik. Ini kalau disebut yang masuk di dalam radar atau tangkapan survei, hasil survei banyak sekali. Karena salah satu pertanyaan di dalam survei itu adalah top of mind. Jadi kita minta kepada responden atau kepada publik menyebut secara spontan nama-nama. Jadi muncul banyak sekali nama sebenarnya. Tetapi yang konsisten berada di 3 besar itu ada 3, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di survei terakhir yang kami lakukan, survei telepon secara nasional, itu kita menemukan, kita mulai memasangkan ya, karena sudah Anies Baswedan sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kita coba melakukan simulasi bagaimana efek dari pasangan atau deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kita lakukan survei 3 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Kita lakukan 5-8 September. Ketika itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, maka sinyalemen survei itu odong-odong, survei itu pesanan yang tidak memunculkan hasil yang sebenarnya, itu semakin kuat. Tapi ketika lembaga survei itu selaras dengan apa yang kita saksikan langsung di masyarakat, nah ini boleh jadi benar, baru boleh jadi. Karena nanti kita akan berbicara tentang persentase. Jadi kepercayaan kita selalu harus didasarkan pada apa yang kita lihat secara langsung. Apakah kemudian setelah 3 hari atau 5 hari disurvei setelah Muhaimin dan PKB eksodus keluar dari Prabowo, terus Prabowo bisa naik gitu loh. Ini kan ridiculous ya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bukan saya saya cuma pengen teman-teman di lembaga survei introspeksi. Karena itu harus ada konsistensi ya. Misalnya gini, kalau pada saat keluar PKB dengan 10,21%, 10,26% itu kan jumlahnya itu kan kalau di untuk sekarang itu sekitar 15 juta suara. 15 juta suara, Muhaimin keluar, pasti ya Prabowo-nya pasti turun. Itu nggak mungkin nggak. Kalau Ganjar bisa dibilang, misalkan dia bilang stabil, karena apa? Karena dia tidak terganggu dengan urusan Muhaimin misalkan. Apalagi Muhaimin ini kan, Gus Imin ini kan Nahdlatul Ulama, PKB, yang dia tuh ada spirit, ada militansi. Ya kalau misalkan Demokrat, Golkar, PAN itu nggak jelas militansinya di mana. Jadi sebenarnya survei-survei itu harus menunjukkan ya bahwa itu ada penurunan di Prabowo. Nah, survei yang internal kami lakukan di kelompok pendukung Anies ini, itu memang terjadi penurunan di Prabowo dan naik di Anies gitu. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Tapi itu logiknya di situ, pasti turun di sini, naik di sana. Hasil survei Amin dinilai beda dengan lapangan. PKB Jatim tancap gas menangkan Anies dan Caimin. Dikutip dari tribunjatim.com Surabaya, Jawa Timur terus menarik tuas gas politiknya untuk memenangkan baca pres Anies Baswedan dan baca pres Abdul Muhaimin Iskandar Amin pada perhelatan Pilpres 2024. Meski di tengah berbagai hasil survei yang telah ada, hal tersebut dikatakan langsung oleh Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi. Kami tetap fokus menjaring suara pemilih untuk diarahkan ke pasangan Amin, tanpa peduli kepada hal-hal yang dapat menurunkan kinerja partainya, termasuk hasil survei yang selalu menempatkan Amin di urutan buncit, ujar Fauzan Rabu 4 Oktober 2023.
Menurutnya, apapun yang dikatakan orang lain, termasuk hasil survei, tak akan berpengaruh kepada kinerja mesin partai, yakni PKB. Justru malah semakin memecut semangat para kader dalam memenangkan Amin, imbuhnya. Sebetulnya, lanjut dia, pihaknya agak sanksi kepada hasil lembaga survei yang sering dirilis menjelang pemilihan Pilpres 2024 ini. Itu karena kami mengamati kondisi lapangan berbeda dengan hasil yang dikeluarkan lembaga survei. Saat ini masyarakat begitu antusias kepada Amin, ujar Fauzan. Dia mencontohkan terkait pasangan Amin yang telah mendapat dukungan dari para kiai. Tidak usah terlalu jauh, contoh di Jatim sendiri, di mana para tokoh masyarakat, para kiai di berbagai pondok pesantren besar sudah satu tujuan memenangkan Amin. Bahkan Kiai Sepuh NU sekaliber Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh dari pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri saja sudah sangat mantap mendukung Amin. Jelasnya, jika beliau dawuh amin, insya Allah masyarakat Jatim pasti amin. Karena saya yakin masyarakat Jatim lebih memilih ikut dawuh kiai, jelas Fauzan lagi. Bahkan masih kata Fauzan, setiap kali pasangan Amin melakukan safari politik ke daerah-daerah pun, antusias masyarakat juga selalu sangat tinggi. Dan kondisi tersebut selalu terjadi di setiap daerah di Jatim. Jadi saya heran juga kondisi di lapangan dengan hasil survei berbeda. Ada apa? Namun demikian tetap dihargai apapun hasilnya yang dikeluarkan lembaga survei, ucap pria yang juga menjabat ketua fraksi PKB DPRD Jatim. Sebagai politisi yang terbukti menduduki kursi parlemen Jatim, Fauzan memiliki pandangan tersendiri, di mana menurutnya pemilih itu memilih seseorang bukan karena hasil survei, tetapi karena penilaian mereka terhadap kepribadian, kinerja, dan ketokohan sosok calon. Dan Amin sudah memiliki itu semua. Keduanya mempunyai kepribadian yang baik, sama-sama pintar, mantan aktivis. Keduanya juga sudah menunjukkan hasil kinerja yang baik ketika menjabat di kursi politik, seperti Pak Anies saat menjabat Gubernur DKI dan Gus Muhaimin di Wakil Ketua DPR RI. Tandas dia. Jawa Timur terus menarik tuas gas politiknya untuk memenangkan Baca Pres Anies Baswedan dan Baca Pres Abdul Muhaimin Iskandar Amin pada perhelatan Pilpres 2024. Meski di tengah berbagai hasil survei yang telah ada, hal tersebut dikatakan langsung oleh Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi. Kami tetap fokus menjaring suara pemilih untuk diarahkan ke pasangan Amin, tanpa peduli kepada hal-hal yang dapat menurunkan kinerja partainya, termasuk hasil survei yang selalu menempatkan Amin di urutan buncit, ujar Fauzan Rabu 4 Oktober 2023. Menurutnya, apapun yang dikatakan orang lain, termasuk hasil survei, tak akan berpengaruh kepada kinerja mesin partai, yakni PKB. Justru malah semakin memecut semangat para kader dalam memenangkan Amin, imbuhnya.